إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Dan termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Betul kita merasakan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat harta, nikmat keluarga, anak-anak, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan jabatan, pekerjaan. Tapi hadirin sekalian, nikmat yang paling terbesar nikmat Islam, nikmat iman. Seandainya seseorang tidak mendapatkan nikmat Islam, maka dia akan celaka dan binasa. Setelah mati dia akan dihukum oleh Allah. Di hari kiamat dia akan masuk neraka Jahannam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalannya. Di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga nikmat iman, hadirin sekalian. Orang yang mempunyai iman, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Iman kepada Allah, iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam ini. Kita harus imani utusan Allah Subhanahu wa taala ini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa min ashabin nar." Tidaklah seorang pun pernah mendengar namaku, kata Nabi, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati, dipastikan dia akan masuk neraka selama-lamanya.
Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan iman itu juga bisa berkurang ketika seorang melakukan dosa dan maksiat. Termasuk untuk menambah ketaatan kepada Allah agar iman kita meningkat, kita mengerjakan salat. Hadirin sekalian, salat ini adalah hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat termasuk rukun Islam. Setelah kalimat tauhid dan syahadat Rasul, orang yang meninggalkan salat, Rasul menghakimi bahwa dia termasuk kafir musyrik. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka salat. Kalau mereka meninggalkan, maka kufur orang itu. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara teman-teman kita, saudara kita kaum muslimin yang hidup di Malang Selatan sana, mereka dikristenkan, dimurtadkan, banyak hadirin sekalian. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka kembali lagi kepada agama Islam. Mereka bercerita kenapa mereka berubah keyakinan, karena mereka suka meninggalkan salat. Kalau orang sudah meninggalkan salat, dia hanya cenderungnya kepada dunia saja, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, kita harus bersyukur dengan adanya Islam dan iman ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi orang yang muslim, menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tujuan utama manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, agar mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin agar mereka beribadah kepadaku. Itulah tujuan kita hadirin sekalian, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup di dunia ini menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini hanya Allah, yang berikan rezeki kepada kita, yang membentuk rupa kita sebaik-baik bentuk, memberikan rezeki yang begitu banyak hadirin sekalian. Setiap hari, setiap menit, nafas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, memunculkan matahari di pagi hari, bulan di malam hari, bintang-bintang, semuanya ini agar kita mengenal Allah. Dan ilmu yang paling wajib dipelajari bagi manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan mentauhidkannya. Ketika hati ini bertauhid hadirin sekalian, mengenal Allah dan tauhid yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka kita akan mendapatkan rasa aman di hati kita, mendapatkan rasa aman di negeri kita, dan mendapatkan rasa aman di akhirat kelak. Kemudian kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang hatinya berkeluh kesah.
Hari ini banyak orang bersedih. Hari ini banyak orang hatinya gundah gulana karena kurangnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan tauhid bisa menenangkan hati, hadirin sekalian. Hanya dengan tauhid bahagia hati kita. Hanya dengan tauhid umat Islam akan bersatu. Ketika tauhid tidak dipahami dengan baik, tercerai-berai umat Islam dan mudah untuk dicerai-beraikan umat Islam. Karena hati yang bertauhid, orang yang muwahhid, hatinya penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya karena Allah, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, karena dia yakin Allah lah yang mendatangkan manfaat, Allah lah yang mendatangkan musibah dan mengangkatnya, Allah yang menentukan matinya hidupnya seseorang, bukan yang lainnya, hadirin sekalian. Sehingga hatinya tenang. Karena banyak orang hatinya sedih melihat perubahan-perubahan di negerinya. Hatinya sedih karena perdagangannya rugi. Hatinya sedih dan takut bagaimana nasib masa depan anak-anaknya. Ini menunjukkan lemahnya iman. Orang yang bertauhid, hadirin sekalian, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan hatinya, hidupnya hanya kepada Allah, Allah akan mencukupkan seluruh kehidupannya. Orang menggantungkan hidupnya kepada benda, kepada uang, kepada pekerjaannya, sehingga lupa zikrullah. Imannya lemah memperjuangkan agama Allah, lemah untuk membicarakan Islam dan membela Islam dan kaum muslimin, karena hatinya tergantung kepada dunia-dunia dan makhluk-makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertauhid, tawakalnya kuat kepada Allah. Dia meyakini seandainya seluruh manusia, tidak hanya manusia, jin, pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, orang-orang yang miskin, semuanya berkumpul bersatu untuk memberikan satu manfaat kepada satu orang, tidak akan bisa terjadi, hadirin sekalian, kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh manusia dan jin berkumpul, pemimpin-pemimpin berkumpul ingin menghabisi satu orang, ingin menciderai seseorang, tidak mungkin terjadi kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati orang yang bertauhid. Hatinya selalu ada mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tenang dalam hidupnya. Begitu juga orang yang bertauhid, hatinya penuh dengan raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang kurang tauhidnya, hadirin sekalian, dunia saja cita-citanya, datang ke masjid malas, itu pun karena kewajiban. Duduk bicara masalah agama malas. Tapi kalau dia nongkrong di warung-warung, jam-jaman betah, masalah dunia betah. Ini orang yang kurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mempunyai tauhid yang kuat, harapan kepada Allah luar biasa kuat, raja, sehingga dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, hadirin sekalian, hatinya dipenuhi dengan ketakutan kepada Allah, sehingga dia takut untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kamu kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Orang yang bertauhid takutnya hanya kepada Allah,
sehingga Allah berikan dia keberanian. Tidak ada rasa takut sama siapapun, hadirin sekalian. Takutnya hanya kepada Allah. Karena dia faham, yang menentukan kematian, yang menentukan celaka, yang menentukan manfaat, mudarat, kebahagiaan, kesedihan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertauhid, doanya hanya kepada Allah. Dia tidak minta kepada selain Allah, tidak mendatangi kuburan-kuburan para wali, para tokoh, kemudian dia minta istighasah di depannya, padahal mereka amwat, orang-orang yang sudah mati. Tapi orang yang bertauhid, dia kalau berdoa mengucapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengatakan Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, Ya Syekh Dasuki, Ya Wali Fulani, tolong saya. La. Karena ini bentuk kesyirikan besar, hadirin sekalian. Banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang. Walaupun mereka sudah mengenal ilmu dunia, tapi miskin dalam ilmu tauhid dan akidah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ucapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Tawassul yang syar'i, bukan tawassul yang haram. Inilah orang yang bertauhid, hadirin sekalian. Hatinya selalu dipenuhi dengan syukur kepada Allah. Karena Allah yang berikan nikmat, bukan yang lainnya. Dengan bersyukur kepada Allah, dia terima kasih kepada manusia. Karena Allah mengatakan, atau Rasulullah SAW juga mengatakan, Man lam yashkurin nas, la yashkurullah. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia, tidak terima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada kedua orang tua bagi anaknya. Bagi seorang anak, terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendidiknya, memberikan makan, minum, menjaganya mulai kecil hingga dewasa. Suami terima kasih kepada istri, istri terima kasih kepada suami, seseorang terima kasih kepada tetangganya. Kalau tidak demikian, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita terima kasih, bersyukur, hadirin sekalian. Man lam yashkurin nas, la yashkurullah. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia, tidak ada terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mendatangkan manfaat, memberikan ini semuanya kepada manusia. Hadirin sekalian, mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan tauhid, dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan urusan kepada Allah setelah kita berusaha. Jangan sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah selalu bersama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khaliluhu min khalqihi wa safiyyuhu wa aminuhu fi wahyihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita banyak belajar tentang tauhid, mengenal Allah dengan baik, merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak hanya diucap di lisan, tapi kita harus amalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir lisannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikan masuk surga, hadirin sekalian. Dan menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah sebesar-besar kezaliman, menyekutukan Allah. Betul dia ibadah kepada Allah, tapi sisi lain dia minta kepada selain Allah, minta kepada orang-orang yang sudah mati, minta kepada jin, mendatangi dukun. Ini kekufuran, hadirin sekalian. Allah mengancam orang yang berbuat syirik akan masuk neraka selama-lamanya, tidak akan bisa masuk surga. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, diharamkan bagi dia masuk surga dan tempatnya di dalam neraka. Tidak ada penolong baginya, hadirin sekalian. Akan dihapus seluruh amal kebaikannya. Bahaya perbuatan syirik ini, hadirin sekalian. Bahaya sekali. Mari kita serahkan urusan kita ini hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Dengan demikian Allah akan memberikan janjinya, akan memberikan rezeki, memberikan pemimpin yang adil, yang baik. Jika umat Islam bertauhid, walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, dengan baik bertauhid dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan-keberkahan, rezeki, rasa aman, tentram dari langit, dari bumi. Akan tapi kebanyakan mereka mendustakan, berbuat dosa dan maksiat, sehingga kami hukum mereka karena perbuatan mereka sendiri. Mudah-mudahan hadirin sekalian, sedikit nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا هذا فيروس قرنا يا رب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فأقم الصلاة.